Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih pada kebaktian pada pagi hari ini. Amin. Mari saya undang, kita arahkan hati kita konsentrasikan diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh beribadah, dan kita berjumpa dengan Tuhan di cloud, di awan-awan yang permai. Dan saya yakin Tuhan akan melawat kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan tangannya. Turunlah atas usahaan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat ini dalam tangan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersyukur ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kiranya Tuhan mendengar cerita hati kami, doa-doa kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Mohon Tuhan memberkati semua sarana yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Mohon berkat dan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. 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 Sungguh luar biasa. Tuhan masih memberi kita kekuatan, sukacita. Kasih Tuhan yang tiada pernah terukur itu teralami dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan nyanyikan pujian tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, yes. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus, Yesus. Amin. Ajaib betapa besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar melebihi lautan, dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi.
ya Tuhan, besar luar biasa, yang sanggup mengubah ratap tangis jadi tarian, jadi pujian yang menyukakan hati kita. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau ubahkan kain kabungku, amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senang kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senang kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Sekali lagi. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senang kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi, selama-lamanya, amin. Amin, amin. Ya, kita patut bersyukur, memuji Tuhan selalu, karena kita adalah umat kesayangan Allah. Biji mata Allah yang dijaga, dilindungi sedemikian rupa. Yuk kita berdangdut ria ya. Sayang disayang Tuhan, kita nikmati kasih sayang Tuhan sampai hari ini. Tuhan tetap luar biasa. Yang sayang disayang, ayo angkat pakai jempolnya ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yang ke sana. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yang sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, yo. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yo sama-sama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya,
ucapan syukur, pujian kita menjadi dupa yang harum di hadirat Allah. Karena Allah rindu senantiasa bertahta di atas pujian umat-Nya. Mari kita senangkan lewat pujian dari hati kita yang terdalam. Kita agungkan, kita sembah, kita muliakan Dia yang layak kita muliakan, kita sembah. Amin. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu dari hari ke hari. Bapakku rindu. Amin. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk menyenangmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi katakan, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, hampiri hadirat-Mu. Amin. Kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Terpujiakan nama-Mu. Diam dalam bait-Mu. Terpujiakan nama-Mu. Kami
meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau, kami menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Gloria, haleluya. Kami mohon ya Tuhan, urapan Allah turun atas kami. Urapan pengajaran itu turun atas kami. Supaya kami dapat menangkap, mengerti isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Bukan saja kami menangkap, tuntun kami Tuhan. Untuk dapat kami mengalami janji Tuhan dan kerinduan Tuhan. Kami laksanakan dalam hidup kami. Mohon hikmat, mohon pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu surga atau anak. Surga atau anak. Ya, yang dimaksud di sini anak bukan anak jasmani, tetapi adalah anak Allah. Ya, surga atau anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saya bertanya, setiap orang pasti punya impian, punya harapan, punya kerinduan. Dan kalau saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu ingin masuk surga? Dan saya yakin pasti dua tangan dinaikkan. Ya, saya pasti. Saya ingin masuk surga, saya rindu, saya berharap pasti masuk surga. Gak mau saya masuk neraka. Nah, lalu bayangan Bapak Ibu tentang surga itu apa? Oh, surga itu adalah tempat yang tenang, tempat yang aman, di sana adalah kebahagiaan, tidak ada tetesan air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan, kesusahan. Lalu kapan mau masuk surganya? Ya nanti. Walaupun kita sudah tahu tempat surga itu aman, nyaman, tenang, bahagia, tidak ada tetesan air mata, tapi belum tentu mau berangkat sekarang. Pasti kita akan jawab nanti. Setelah mati, bolehlah saya masuk surga. Nah, saudara, itulah bayangan secara umum. Surga itu suatu tempat, bagi orang Kristen, surga itu suatu tempat bahagia, nyaman, aman di sana. Maka ada pujian kuno berkata, di surga sana air mata lenyaplah. Di surga sana damai kekal. Tak ada susah di surga sana. Di surga sana air mata lenyaplah. Di surga sana damai kekal. Tak ada susah di surga sana. Oke, nah itu bayangan secara umum kerinduan setiap manusia untuk masuk surga. Setelah mati, saya ingin masuk surga. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak dan Ibu ingin menjadi anak Tuhan? Nah, ini yang banyak orang bingung. Apa itu anak Tuhan? Masa saya jadi Tuhan? Wah, itu murtad itu. Kafir. Masa jadi anaknya Tuhan sendiri? Mana bisa
Kadang-kadang orang menerima menjadi anak Tuhan sebagai predikat, sebagai gelar predikat. Banyak orang yang asing, yang bengong ketika ditanya apakah mau menjadi anak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, apa yang dimaksud dengan anak Allah ini? Yang dimaksud dengan anak Allah adalah Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Jadi artinya menerima Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa, artinya diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Allah mengangkat dia bukan sebagai anak jasmani. Bukan berarti kita jadi Tuhan sendiri yang sakti, bukan. Tapi maksudnya adalah diadopsi, diangkat, anak angkat dari Tuhan sendiri. Ya, anak angkat dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu jadi Bapa kita. Kita menjadi anak, seperti anak angkat. Dan kita punya Allah, kita punya Bapa, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri itu menjadi Bapa kita. Itu apa makna dari anak Allah ini? Adalah kita menjadi anaknya. Kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Kalau ketika kita belajar tentang doa dari Tuhan Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga. Jadi saya punya Bapa. Bapa itu Tuhan sendiri. Di mana tinggalnya? Di surga sana. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15 berbunyi demikian. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yohanes pasal 1 menyatakan bagi mereka yang percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, diberi hak menjadi anak Allah. Dan sebagai tanda dia menjadi anak Allah, maka Tuhan menurunkan dalam hatinya, masuk di dalam hatinya adalah roh Tuhan sendiri, atau roh kudus sendiri. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, di dalam hatinya ada meterai, ada tanda, ada roh Allah yang tinggal di sana. Dan roh kudus inilah yang memampukan kita. Kita bisa melayakkan kita. Yang memampukan kita, kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Karena ada roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang tinggal dalam kerajaan surga. Dan karena Tuhan adalah Bapa kita, maka kita boleh meminta apapun. Silakan. Anak berhak minta apa saja kepada bapaknya. Membayar uang sekolah, datang kepada bapaknya. Pak, membayar uang sekolah. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, artinya terus menerus. Karena Bapa kita di surga, Allah adalah Bapa kita, maka kita boleh menghadap Tuhan sewaktu-waktu. Makanya tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa, sewaktu-waktu kita boleh menghadap Tuhan. Dan kita boleh berdoa kepada Tuhan, minta apa saja. Jadi kalau saya punya anak boleh sewaktu-waktu. Ada keperluan apa saja bisa berdoa, bisa minta kepada bapaknya. Tetapi anak tetangga, ya mohon maaf, nggak bisa. Kalau bukan anak saya minta, ya mungkin saya kasih sekedarnya saja. Tetapi kalau anak akan dapat perhatian spesial, khusus. Ya, ketika anak minta itu pasti akan diperhatikan oleh bapaknya. Karena itu bersyukurlah kalau kita menjadi anak Allah, maka kita boleh bersekutu dengan Tuhan, menghadap Tuhan sewaktu-waktu. Ya, kita boleh ketemu Bapa kita sewaktu-waktu. Ya, ada seorang pengkhotbah yang sedang berkhotbah serius di gereja,
rapi, disiplin. Tiba-tiba ada anak kecil naik ke atas mimbar. Ternyata itu adalah anaknya. Anak nggak mau tahu, ya itu resmi atau tidak resmi, pertemuan dan sebagainya. Pokoknya dia tahu itu bapak saya. Ya hampiri saja. Nah itulah anak. Ya kita mengenal bapak adalah anak. Kita adalah anak, kita bisa menghampiri bapak kita. Yang ketiga adalah kita bisa bergaul akrab. Itu yang diharapkan Tuhan. Sebagai anak Allah, maka kita bergaul karib, bergaul akrab. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, dengan itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ada persekutuan, hubungan akrab dengan Bapa kita, hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Makanya Alkitab penuh dengan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh bergaul karib, Abraham, para nabi, ya para orang saleh, para rasul, dan banyak orang lain lagi yang banyak bergaul. Dan itulah menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus berkata pada para rasul, kamu bukan lagi murid atau rasul atau budak saya, bukan. Tapi kamu adalah sahabat saya. Bisa berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan bisa mengeluarkan isi hatinya, harapannya, apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi juga kita manusia bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan rindu kita bergaul karib, bergaul akrab dengan Bapa. Anak yang dekat dengan bapaknya, yang bergaul karib bisa terus terang apa saja di pergumulannya. Yang berikutnya adalah Bapa merindukan apa? Anak itu mendapat pengarahan. Ya, mendapat pengarahan, pimpinan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, Roma 8:14, semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang disebut anak Allah bukan saja orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan saja yang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, tetapi ternyata ada suatu tekanan penting. Anak Allah itu adalah orang yang dipimpin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Makanya setelah kita percaya Tuhan Yesus, setelah dibaptis, satu kewajiban untuk kita belajar mengenal pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu kita perlu belajar. Saya menemukan satu tulisan yang berkata begini. Panggilan hidup orang Kristiani adalah mengenal secara benar dan taat kepadanya, yaitu roh kebenaran dalam Roh Kudus. Kita berusaha untuk mengenal Allah secara benar, dan kita mengenal Roh Kudus dan minta pimpinan Roh Kudus. Ada tulisan mengatakan begini, hidup dipimpin oleh Roh Allah akan membawa kehidupan damai sejahtera. Jadi hidup yang dipimpin Roh Allah akan membawa hidup damai sejahtera. Namun hidup dipimpin daging akan menuju maut. Kalau kita dipimpin Roh Tuhan, maka hidup kita akan hidup dan hati kita penuh dengan damai. Makanya bergaul akrab dengan Tuhan, minta tuntunan pimpinan Tuhan. Pada suatu hari ada anak gadis yang dekat dengan bapaknya dan sedang ngobrol dengan bapaknya. Ya, mereka berdiskusi, bertukar pikiran, ya ngobrol lah begitu. Dan ketika mereka ngobrol itu bapaknya tanya, nak, apakah ada yang nembak kamu? Apa yang sudah ada nembak kamu? Ada katanya. Siapa? Itu si Andi. Oh itu si Andi yang pernah kesini ya? Ya itu. Menurut papi gimana? Aduh, menurut papi ya, katanya gitu ya. Coba kamu pertimbangkan. Kenapa, Pi? Telinganya kecil. Loh, kenapa telinganya kecil? Enggak panjang umur. Coba kamu pertimbangkan. Oh gitu ya. Lalu gimana, Pi, dengan si Anton itu? Si Anton telinganya panjang, besar. Bagaimana di si Anton, Pi? Jangan, katanya. Loh, kenapa, Pi, dengan si Anton jangan? Iya.
orangnya pendek. Biasanya orang pendek itu licik. Aduh, apalagi gemuk bulet. Waduh, jangan katanya. Oh gitu ya? Ya itulah sekedar obrolan. Kalau kita bisa ngobrol dengan Tuhan seperti itu, alangkah indahnya. Kita punya sahabat Allah sendiri, Bapak sendiri, kita bisa curhat apa adanya dalam kehidupan kita, bisa ngobrol dengan Tuhan. Nah, saudara dan anak adalah pewaris. Kalau saya punya rumah, yang mewarisi rumah saya dia anak. Kalau kita adalah anak Allah, Bapak kita adalah raja, kerajaan Allah, maka kita juga menjadi pewaris. Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17 berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kalau kita jadi anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita punya Bapa di surga, maka kita juga adalah ahli waris, otomatis masuk surga. Tidak perlu diragukan lagi, karena Bapa kita yang mempunyai kerajaan surga, maka kita pasti, bukan mudah-mudahan. Maka kalau kita jadi belajar dari sekarang, menjadi anak Tuhan, bukan mimpi, Tuhan aku mau beli surga. Tuhan aku mau masuk surga. Itu seperti kayak orang dunia saja. Tetapi kerinduan Tuhan bukan memiliki kekayaan Bapa kita, tetapi menjadi anak. Bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita menjadi anak, Tuhan jadi Bapa kita. Kita boleh minta apa saja. Dari sekarang di dunia ini, kita bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan, bisa berdoa, memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bisa berdiskusi dengan Tuhan. Bisa tukar pikiran dengan Tuhan, dan kita merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan nanti di ujung sana, di balik kematian, di akhirat nanti, kita akan menjadi pewaris. Pewaris kerajaan Allah. Dan itu satu hal yang pasti, anak itu akan mewarisi. Jadi tidak perlu lagi meragukan, aduh saya masuk surga, enggak. Kalau saya anak Tuhan akan jadi pewaris, akan otomatis masuk di dalam rumah Bapa kita sendiri. Kita akan pulang dalam rumah Bapa kita sendiri. Dan Tuhan itu rindu. Inilah kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan manusia itu masuk surga. Cuma tamu surga atau kos di surga, bukan. Tetapi kerinduan Tuhan adalah kita jadi anaknya. Manusia yang bersedia bergaul karib, manusia yang bersedia akrab dengan Tuhan, manusia yang dari sekarang ini kita itu mengenal siapa Tuhan. Makanya dari sekarang sampai nanti, Tuhan mengharapkan kita itu menjadi anaknya yang akrab dengan Bapa kita yang di surga. Maka ada pujian katakan, sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Inilah kehendak Tuhan. Dari sekarang Tuhan mau menyelamatkan kita, menuntun, membimbing kita. Dari kecil sampai dewasa, sampai nanti ketemu Tuhan dalam kerajaannya, dalam rumahnya, dalam kerajaan surga. Jadi saudara, ini adalah kesimpulan bahwa kerinduan Tuhan bagi kita. Mulai dari sekarang mari kita belajar jadi anak Tuhan.
Ya, jangan rindu untuk masuk surga, tapi rindulah jadi anak Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar, bergaul akrab dengan Tuhan. Kemudian mendisiplin diri dengan doa, dengan baca kitab, dengan ibadah. Cari kehendak Tuhan dan berusaha keras untuk hidup senantiasa dekat Tuhan. Bergaul karib akrab dengan Tuhan. Dan nanti saya yakin kalau kita pulang, bukan gentayangan, bukan kemana-mana. Kita pulang ke rumah Bapa kita. Di mana Bapa kita? Di surga. Satu kepastian, ya, karena dalam diri kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang memimpin, dan itu menjadi tiket masuk untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi mari kita menginginkan, merindukan, mewujud nyatakan menjadi anak Allah. Bukan memaksakan diri untuk beli surga atau masuk surga. Saya kira itu seperti impian duniawi saja. Saya nggak mau susah, saya mau masuk surga saja. Bukan. Tapi kerinduan Tuhan adalah jadilah anak. Dari sekarang dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan dan merasakan rahmat Allah dari sekarang. Sukacita, damai sejahtera, berkat Allah. Dan sampai kita nanti benar-benar masuk dalam rumah Bapa kita yang di surga. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Dan biarlah itu menjadi doa kita. Supaya kita, Roh Kudus memegang kita, menuntun kita, membimbing kita. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baharui tekad kita, kerinduan kita, impian kita. Kalau selama ini kita hanya menyatakan diri, rindu, mimpi, mengharapkan masuk surga. Bahkan kita memaksakan diri seakan-akan mau beli surga. Karena kita tidak mau susah, tidak mau masuk neraka. Tapi kerinduan Tuhan supaya kita menjadi anaknya. Dari sekarang kita kenal Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tekun dalam doa, tekun dalam ibadah, mencari Tuhan, mencari pimpinannya, dan Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya, berkat-Nya, dan menuntun hidup kita sampai akhirnya kita pulang dalam rumah Bapa kita yang di surga. Karena kita mengenal Allah yang benar. Siapakah di antara kita? Bagi saudara yang merasa dalam dirinya belum ada Roh Allah, mintalah saat ini. Karena melalui Roh Allah dalam diri kita, itu yang memungkinkan kita menjadi anak Tuhan. Silakan dengan jujur saudara yang rindu mendapatkan Roh Allah dalam batin saudara, dalam hati saudara, angkatlah tangan. Saudara yang rindu menjadi anak Tuhan, angkatlah tangan. Supaya pada pagi hari Tuhan selamatkan kita. Tuhan angkat kita menjadi anak-Nya. Dan kita belajar menjadi anak yang baik, yang bergaul akrab dengan Bapa kita yang di surga. Saya beri kesempatan terakhir bagi saudara yang rindu menjadi anak Tuhan, rindu mendapat Roh Allah, angkatlah tangan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang terangkat di hadapan, kalau ada pribadi-pribadi yang belum menerima Roh, mari Roh Kudus Engkau sani turun, tinggal dalam batin, dalam hati umat-Mu saat ini yang rindu menjadi anak-Mu. Mari Roh Kudus Engkau turun, Engkau
mereka tinggal selamanya dalam batin kami yang terdalam. Dan kami berdoa, mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun membimbing hidup kami setiap hari, mendorong kami, mendisiplin kami untuk berdoa dan mengenal Bapa yang di surga. Angkat kami di anak-Mu ya Tuhan, dan meteraikan kami dengan roh. Kami mohon jamaah Tuhan, lawatan Tuhan. Biarlah rahmat Allah turun atas kami. Dan biarlah hati kami mantap saat ini bahwa kami di anak Tuhan yang ditutup, dikasihi, dilindungi oleh Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon lawatan Engkau, mohon berkat dan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Yesus Ya, selamat bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang tadi menyatakan diri untuk menerima menjadi anak Tuhan. Terimalah status baru anak Tuhan dan mulailah belajar menjadi anak Tuhan yang baik dari sekarang. Dan saya yakin hidupmu tidak akan sia-sia. Sekarang kita akan mendengar pujian yang dipersembahkan oleh Saudara Stephen yang jauh dari New Zealand. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Stephen Ponsitinjak. Saya Jemaat Cikutra di Bandung. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk sekarang ini saya untuk tinggal dan bekerja di New Zealand sebagai chef de party, masak-masak. Nah, saya bukan mau jualan. Kalau saya ada produk di sini, nama produknya Likamki. Jadi ada oyster sauce, banyak banget produknya. Ini adalah salah satu produk internasional dari Hong Kong. Nah, saya mau cerita sedikit, udah ya, kita pinggirin. Saya mau cerita sedikit mengenai apa yang Tuhan kerjakan selama beberapa bulan lalu. Jadi bulan lalu saya ikut chef competition di Auckland. Jadi saya sudah memenangkan chef competition mewakili provinsi saya bulan Agustus, dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk mewakili provinsi terbang ke Auckland, jadi national competition. Dan ya, jadi saya datang ke sana. Udah itu saya berdoa, Tuhan, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Udah itu sebelum seperti biasa, sebelum saya kerja atau saya keluar, saya biasa penyembahan, berdoa dulu sama Tuhan. Dan itu tuh tenang banget, hati saya tenang. Saya bilang, Roh Kudus tolong bimbing saya untuk hari ini. Saya mau kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan udah itu akhirnya kenalan lah sama kompetitornya. Pas kenalan ternyata posisinya ada banyak banget yang di atas saya, dan ada juga yang udah punya usaha sendiri. Waktu kenalan kayak gitu agak down, tapi saya ingat yang firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dan akhirnya dan saya juga dikuatkan dengan Roh Kudus, dan akhirnya saya percaya aja. Udah itu saya lakukan yang terbaik, dan udah selesai diumumin, langsung keluar nama saya, Stephen Ponsitinjak. Saya nggak percaya, saya pikir saya runner up gitu kan. Saya kikuk gitu, tapi perasaan bersyukurnya itu luar biasa banget. Dan akhirnya di hari itu, saya lupa tanggal berapa, tanggal 12 Oktober, saya diumumkan sebagai the winner. Jadi satu-satunya peserta pemenang buat lomba chef yang competition, sponsornya Likamki ini. Dan saya tahun depan Tuhan kasih kesempatan untuk mewakili New Zealand, terbang ke Hong Kong, di mana pabriknya, di mana kantornya, untuk chef yang competition internasional.
Jadi ya Tuhan kasih kesempatan buat itu. Dan saya bersyukur banget banyak orang yang doain saya di belakang, dan banyak orang yang support saya juga. Dan lebih daripada itu, Tuhan kasih kesempatan untuk saya menang gitu kan. Dan saya ingat satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagiin buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya bersyukur apa yang nggak pernah saya lihat dengan mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam pikiran saya juga, tapi itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa terus mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita sekarang gitu kan. Gunakan kesempatan, jangan juga jadi cuma, apalagi anak muda, jangan cuma jadi kaum rebahan, tapi lakukan sesuatu, do the best. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau Tuhan hari ini kasih kesempatan saya buat jadi brand ambassador New Zealand buat produk Likamki, itu adalah satu kemurahan Tuhan. Saya nggak pernah kepikiran, tapi Tuhan sediakan. Satu buah pujian yang saya mau bawakan buat Bapak Ibu Saudara, dengan judul Terima Kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa nyanyi bersama dengan saya dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya kita beri selamat untuk saudara kita Stephen yang telah berhasil ya, membanggakan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan juga siapkan amplop persembahan. Karena ini minggu kelima kita akan berdoa bersama-sama dengan amplop baik Natal maupun persembahan syukur kita. Silakan bisa disiapkan dan mari kita naikkan pujian Engkaulah perisaiku dan kita berdoa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk amplop-amplop persembahan yang telah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu, baik persembahan Natal, ucapan syukur maupun perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima seluruh persembahan kami, memberkati
memberkatinya, memakainya untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, supaya karya Allah semakin meluas, berita Injil semakin disebarkan. Dan kami berdoa, setiap pribadi yang dengan penuh sukacita memberikan persembahan, kiranya Tuhan tumpangkan tangan Kau melipat kali gandakan dengan berkat yang semakin besar lagi, membuat berhasil apa yang dikejarkan, memberi kekuatan baru, memberikan kesehatan, rahmat Allah semakin melimpah. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara kami yang sakit, mohon lawatan Tuhan. Untuk ibu dari Ibu Maria MTT, Tuhan tolong, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, menyehatkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dari keluarga, dari adik ibu MTT, ya Tuhan Kau menjamah ya Tuhan, sehingga mereka semua sehat, tidak ada yang sakit lagi. Mohon lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Nordi yang di Papua Tuhan. Kau menolong Tuhan, menyehatkan, menyembuhkan beliau saat ini. Berikan penjagaan, pelindungan seperti biji mata Engkau sendiri. Dan biarlah saat ini juga Engkau menjamah Bapak Nordi dan beserta dengan keluarga, sehat, sembuh, tidak kurang suatu apapun. Kami serahkan juga untuk Ibu Nita, biar Tuhan menjamah dalam proses pemulihannya, supaya sehat, sembuh, tidak ada cacat, tidak ada apapun, sehat pulih kembali. Kami serahkan juga untuk Bapak Aston, biar Tuhan jamah, untuk sehat kembali, sembuh. Untuk Bapak Eres, biar akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, sehingga dalam waktu cepat pulih, sehat, tidak ada cacat apapun. Kami mohon pertolongan Engkau untuk anak-anak kami yang sekolah, yang menghadapi ujian, biarlah dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas sekolah maupun ujian Tuhan tolong, sehingga tidak ada seorang pun yang gagal. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rahmat Tuhan, kekuatan baru, Engkau menjamah kami semua. Untuk kami semua yang bergabung dalam pagi hari ini Tuhan, dalam gereja Cloud ini, kami mohon tumpangkan tangan Engkau atas kami. Kau berikan kekuatan baru, Kau berikan kesehatan, penjagaan, pelindungan Tuhan. Jauhkan hidup kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Dan kami mohon sukacita, damai sejahtera Allah turun atas kami. Mohon berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Perjamuan suci,
silakan bisa mengambil hosti dan anggur di Cikutra 3E, dan Bapak Ibu bisa juga sekaligus mengambil amplop persembahan syukur akhir tahun, atau juga kalau perlu amplop Natal, persembahan Natal, silakan, dan juga bisa ambil amplop persembahan yang berbagai macam ucapan syukur kita. Ya, silakan bisa ambil amplop dan perjamuan di Cikutra. Kemudian sebagaimana saya umumkan minggu yang lalu, kita ada program untuk hadiah Natal, hadiah kenang-kenangan Natal 2020 berupa speaker, ya, speaker HP. Jadi mulai terhitung hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu mulai hari ini yang terus hadir sampai tanggal 20 Desember, 4 kali pertemuan di kebaktian Zoom, yang hanya Zoom saja, yang lain tidak dihitung, ya, yang di Zoom saja, mereka berhak dapat satu hadiah ini, kenang-kenangan speaker HP. Nanti bisa diambil di hari Selasanya di Cikutra 3E 22. Mudah-mudahan 25 sudah bisa dipakai di tempat kita masing-masing, ya. Baik, itu kemudian acara kita minggu depan, sebentar siang kita ada sekolah minggu, ya, siang kita ada sekolah minggu, kemudian nanti malam ada kebaktian jam 6, ada kebaktian malam, kemudian hari Selasa kita ada pemahaman Alkitab. Kita masih membahas tentang nama Tuhan, yang kita akan masih bahas itu. Kemudian hari Sabtu remaja, pra-remaja jam 5 sore dengan lewat Zoom. Kemudian minggu depan kebaktian tetap sama jam 9 pagi yang diisi oleh keluarga Bapak Kultom, ya, vokal grupnya Bapak Kultom, dan kebaktian sorenya keluarga dari Bapak Freddy yang jam 6 malam. Oke, saya kira itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Iya, ini ada keluarga baru yang bergabung, Suhartati. Oke, selamat bergabung. Ya, ada jemaat baru, kita berikan aplaus untuk jemaat baru, silakan bisa dinyalakan. Dari mana ya, Pak? Bisa dinyala itunya apa? Speakernya. Mungkin bisa memperkenalkan sedikit ini dari mana dan sebagainya, daerahnya maksudnya. Ya, speaker apa? Supaya kedengaran suaranya. Ya. Iya. Oh, Tuhan berkati. Oke, selamat bergabung, dan kami harapkan bisa terus, ya Pak, bisa bergabung, ya, bisa mengajak keluarga, teman-teman bisa bergabung. Tuhan berkati, Pak. Iya, Samarinda, Kalimantan. Tuhan berkati. Aduh, sehat selalu, sejahtera selalu, Tuhan berkati. Ya, ini bergabung ini, Ujung Brung, ya. Ujung Brung, Pak Bambang. Badannya berkilauan seperti alam. Pak Kultom, Tuhan berkati. Ya, silakan bisa dinyalakan, bisa say hello satu dengan yang lain. Tuhan berkati Gunur. Gunur. Sehat-sehat ya. Kita kemana, Pak? Duluan ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak Yohanes. Oh, yang lain sudah anu. Ini kan salah. Langsung Oke. Ya. Bu Heli, Tuhan berkati. Sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya. Oke semuanya. Sehat-sehat ya. Bu Santi. Sehat selalu. Nanya Ibu Santi banyak nanti siang. Lili. Sehat-sehat ya. Sambil ngempak cucu. Hebat. Bobo. Ya ampun. Mana cucunya? Itu ngintip kecil-kecil tuh. Itu ada cucunya. Bu Dia, Sehat-sehat. berkati. Sehat ya. Sehat.
Jago masak pasti sehat. Ibu Dewi, Tuhan berkati. Ya, sehat-sehat ya. Sehat semua ya. Hai, Tuhan berkati Pak John. Kumpul semua ya. Ya, sehat-sehat. Halo Pak. Pak Edi. Oke, Pak Edi. Kati. Halo. Ya. Terus nggak kelihatan. Ibu Eva, Ibu Vero, Tuhan berkati Bagas semua. Nanti sekolah Nanti minggu sekolah ya. minggu. Iya. Oke, Merah. Ada baru mau nanya 9.000. Ayo, Tuhan berkati. sehat semuanya ya. Dan Tuhan berkati semuanya. Ibu Wibowo. Sehat Bu Wibowo. Sehat selalu ya. Oh Pak Oli. Pada sekolah minggu nanti ya. Sekolah minggu ya. Rambutnya bagus. Ya, cucunya Oke, sekolah nanti minggu ya. sekolah minggu Cucu ya nih, jam jam 11. 11. Sama cucu nih. Halo Mas Sarif. Mas Sarif. Mas Sarif. Pak Sarif, sekolah minggu. Pak Sarif ikut Sehat sekolah selalu. Nanti sekolah minggu ya. Ibu Ini Sitiana. ada gimana kabarnya? Sehat ya. Sehat semuanya. Iya. Ibu Sintiana. Dari sehat-sehat ya. Mana? Eka mana? Eka. Kak. Halo Sa. Belum sempat ketemu janjian Kak. Di WA. Iya wes. Ibu sibuk minggu ini masih sibuk minggu depan bisanya. Ellen. Sehat semua ya. Semuanya. Bless you. Mantul. Damang Pacincian. Sehat. Oke, kayaknya udah semua ya. Udah semuanya sehat-sehat ya. Makasih pelayanannya semua. Dah. Halo. Salam. Sayang, disayang. Dek,